Dan di industri game ini bukan hanya menjadi pemain atau menjadi developer, bisa profesi yang lain. Saya melihat ada profesi sebagai orang tua kita sebaiknya tahu anaknya main apa, dan dari situ kita bisa tahu sebaiknya anak itu diarahkan kemana. Misalnya Manusia itu naturnya bermain. Jadi kalau kita lihat dari studinya Homo ludens ya, dari ribuan tahun sebelum kita kenal tulisan kita udah bermain dulu. Telis yang anaknya main game terus boleh kontak RRQ. Oke, selamat bergabung di Ngoprek edisi ke-6. Di sini ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Dan di edisi kali ini ada Bro Cipto yang sudah tidak perlu kita perkenalkan lagi karena sudah menjadi household name. Ada Mas Ivan Chen dan Pak Andrian Paulin Hussein. Ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai biasanya kita membuka dengan sebuah pantun. Siang bolong makan es krim sampai mencair. Cakep. Jadinya batuk tapi tetap nggak insaf. Cakep. Selamat datang para pegiat game tanah air. Cakep. Mari ngobrol santai penuh makna bersama Men Parekraf. Oke. selalu mantap. Terima kasih. Tapi ini kelihatannya udah mulai hangat nih. Apa karena jaket saya jaket ini ya, jaket kebanggaannya ini nih, e-sports nih. Mantap. Tapi ngomong-ngomong nih, saya sebetulnya salah seorang pembina di PB e-sport Indonesia. Jadi ini ada apa namanya, pakai dua topi nih. Yes. Topi sebagai host dan topi sebagai tugas di PB Esports. Pertama ke Mas Cipto dan Mas Ivan dulu. Boleh. Bisa ceritakan nggak bagaimana awal mula ketertarikan di game dan tidak hanya menjadi pemain namun sekarang menjadi game developer terus menjadi stakeholders yang luar biasa, Mas Cipto dan Mas Ivan. Oke. Terus saya dulu sebenarnya backgroundnya sama sekali nggak di game. Kuliahnya tuh di ITB, belajarnya biologi, jadi nggak nyambung. Dan waktu itu pertama kali bikin game, ya karena suka main ya. Waktu itu eranya crowdfunding. Jadi waktu itu saya pakai Kickstarter, kebetulan cukup sukses, dapat nggak banyak kok, waktu itu 30 ribuan dolar gitu. Wih, Ya. banyak itu 30 ribuan dolar. Kebetulan. Enak ngomongnya gitu ya, nggak banyak sih 30 ribuan. Agak beruntung waktu itu. Jadi Sama juga kayak kalau saya nggak dikit aja untungnya cuma 30 ribuan. soalnya dulu modal bener-bener baru lulus, cuma punya kan 10 juta nggak nyampe di bank gitu. Jadi duitnya dari crowdfunding dan dari situ bikin game. Jadi dari situ sih asal mulanya. Ternyata game tuh bisa ngasilin duit ya. Orang tuh mau beli, padahal saya belum punya game. Begitu pengen orang main, gitu sih, itu asal mulanya. Baru gabung udah make money ya, 30 ribu. Kalau Bro Ivan? Kalau saya dulu tertariknya di dunia storytelling, jadi berangkat dari film dulu saya. Baru pindah ke game 2011. Oke. Karena waktu itu lihat platform-platform terutama web ya, itu mulai naik dan itu menciptakan kesempatan buat game developer yang bukan AAA bisa mempublish gamenya di platform-platform baru gitu. Oke, jadi ini malah jadi bintang film dulu. Keren. Kalau ke Pak Ape, saya pengen tahu bagaimana pandangan Pak Ape ini tentang e-sports nih di Indonesia nih. Kayaknya Pak Menteri panggil Pak Ape kayak gimana? enggak karena ditulis di sini Pak Ape. Ya lebih karena nama panggung kali. Oh, ya. Pak Ape, Kan masih iya. dari kecil-kecil. Saya Iya. kebetulan udah lumayan senior lah di e-sports. Jadi kalau ceritanya dari Karena saya ini emang olahraga muda banget sih. Ya. Tampangnya mudah banget ya. Muda banget dan tampangnya muda banget Pak Ape. lebih ke arah ini sih Pak, kayak apa ya, gamer yang gagal ya. So 20 years ago pengen jadi profesional gamer, terus gagal, skillnya cuma di situ-situ aja. Akhirnya sama teman-teman mungkin karena nggak tega keluarin dari tim, dia bilang oke, coba manage kita aja. Dari situ belajar tentang how to manage esports team. Itu back in the days dari zamannya warnet itu masih namanya LAN shop karena belum ada internet. Jadi ya LAN. lama banget ya. Jadi ketika era e-sports itu dimulai di 2017 karena
penetrasi internet dan handphone yang murah itu ada di mana-mana, ya saya udah lumayan fasih gitu loh untuk manage. Makanya ya beruntung ketemu partner yang tepat, pemain-pemain yang tepat juga, ya kira udah sekitar 10 tahun manage tim e-sports. Saya udah lihat nih timnya lagi tanding waktu Keren. dan kayak punya ini kayak ada tim sepak bola gitu loh, fansnya gede banget gitu. Ya lumayan Pak. Ini sebentar lagi kita mau punya, mudah-mudahan keep our fingers crossed, Perpres peraturan presiden tentang pengembangan game lokal. Tim e-sports kayak RRQ ini perannya seperti apa nih untuk mendorong pengembangan game lokal kita? Kalau perannya sih mungkin yang bisa saya omongin spesifik seperti RRQ itu community. Kita punya community yang saya pikir salah satu paling besar di Asia Tenggara. Nggak mencoba untuk sombong, tetapi statistik membuktikan in terms of engagement, reach, jumlah fanbase, activation di lapangan, itu kalau kita salah satu yang terbesar kita nggak mau nyebutnya dunia sih, tapi I think one of the biggest di Asia Tenggara lah. Just trying to be humble. Jadi kalau misalnya kita bisa kolaborasikan dengan game-game lokal, saya pikir itu luar biasa sih efeknya. Ya, makanya tadi di bawah kita udah ngobrol-ngobrol sama Bro Ivan kayak mau ngobrolin lebih intens katanya. Ini sih baru payungnya, terus nanti Betul. kan ada juknis segala macam, dan kita Ya. butuh banget nih Agi nih. Pasti. Mas Cipto, gimana nih Agi mau gercep geber sama gaspol industri game lokal kita? Iya, ya tadi emang peraturan presiden ini akan menjadi payung yang dari situ jadi basis di mana memang negara secara serius mau memajukan industri ya. Jadi di situ ada dasar hukumnya, jadi payungnya, dan ada penugasan ke masing-masing KL gitu ya tentang tugas mereka masing-masing. Jadi nggak tabrakan gitu. Mendukung satu strategi besar yang memajukan industri game bersama-sama. Saya pikir sih ini langkah yang luar biasa untuk menyatukan bahwa kita benar-benar secara bukan cuma asosiasi tapi juga negara bareng-bareng mau majuin industri ini sih. Keren. Anantarupa, ini kan synonymous ke warisan budaya Indonesia, dan serius banget ngangkat bagaimana warisan budaya kita dijadikan sebuah ikon untuk industri game lokal. Ini inspirasinya dari mana dan gimana meng-capture spirit itu? Oke, jadi kan sebelumnya saya memang suka riset dan sekarang dilanjutkan oleh tim riset kami, Pak. Saya pernah berikan ke Mas Andi Lokapala Codex, dan itu yang menginspirasi saya karena dari riset kami itu ternyata kita pernah memimpin peradaban di dunia. Itu sekitar abad Ada ke-7, tuh abad di ke-8. pajang di Nur Corner tuh. Iya. Dia dikasih sama Bro Iya. Ivan. Dan nanti itu akan diterbitkan resmi, dan itu akan menjadi suatu perspektif baru bagaimana Indonesia memandang kita sendiri. Karena selama lebih dari 1000 tahun kita memimpin peradaban dunia itu ternyata ada nilai kepemimpinan yang diturunkan melalui berbagai falsafah itu. Dan dari situlah inspirasi Lokapala, karena Lokapala sendiri terdokumentasikan lah di Borobudur, ya kan, di Borobudur terluar sebagai simbol dari kita dulu pernah memimpin menjadi major influence at least di Asia Pasifik. Ya, dan kita baru buka kembali ya setelah pasca pandemi Borobudur. Terus baru aja keluar salah satu review bahwa Borobudur sekarang ini pengalamannya jauh berbeda karena lebih ditonjolkan kearifan warisan budaya. Kita naik ke atas harus pakai sendal yang khusus, Iya. upanat yang ada juga di relief, dan menunjukkan bahwa di tahun itu aja kita udah memimpin gitu, memimpin peradaban paling tidak di Asia Pasifik. Nah, Pak Ape, ini enak manggil Pak Ape. Ini kan tadi bicara komunitas dan sudah menjadi tim e-sports terbesar di Asia Tenggara. Ini kalau lihat Indonesia ini kan gamernya banyak banget nih. Gimana caranya kita nih bisa lebih punya footprint dan pengembangan? Kalau kita belum punya game, ya harapannya Lokapala bakal gede juga. Tapi gimana kalau tim kita ini juga bukan hanya di Indonesia aja, tapi juga selain ikut kejuaraan dunia, tapi kita punya
cabang-cabang gitu loh, karena kita bisa mengelola tim e-sports yang bagus. Jadi kan tim manajemen kita bagus juga. Betul, betul. Kalau saya lihat sih memang awalnya pasti produk ya, pasti bicara game. Tetapi buat saya nggak melulu itu, karena ada beberapa game tradisional yang di Korea di-push sama government-nya bisa. Ada game yang khusus market China only di-push sama China-nya bisa. Itu membuktikan bahwa Jadi kita mesti nge-push nih pemerintah Indonesia nih ya. menurut saya udah saatnya sih Pak Sandi, bahwa pemerintah itu juga nggak ngelihat ini sebagai apa ya, saya nggak tahu ya perspektif keluarga atau orang tua saya masih ngeliat ini sebagai hiburan. No, it's a very big industry. Kalau misalnya teman-teman pemerintah, ya Kemenparekraf udah pasti sadar, tetapi kan nggak bisa cuman satu lembaga doang. Ini berkaitan. Kayak tadi dibilang, oh ini Kemenparekraf dan Kemenkominfo. Saya beda lagi, saya Kemenpora karena udah jadi olahraga prestasi. Cabang olahraga. Udah PB-nya. Dari PB. Udah di PON, udah di SEA Games. Udah di SEA Games, bawa emas, nah itu kan sesuatu yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi buat saya harus ada push sebenarnya dari pemerintah, bahwasanya ini harus diatur nih, karena selama ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa Indonesia is very lucrative, is a very sexy market untuk publisher dari luar. Nah ini kita harus ada counternya gitu, bukannya kita melarang, ini demokrasi, tetapi kita juga welcome dengan investasi, tapi ada aturan mainnya, yuk kita duduk bareng. Buat saya itu sih, yang at least this is the first stage ya. Jadi kita harapkan dari Perpres itu ya. Iya. Dan ini minggu lalu habis Rakornas Parekraf itu saya ada sesi mirip-mirip gini, tapi namanya Netas, nemui komunitas. Ada salah satu komunitas emak-emak di kota Cimahi. Terus saya tanya kan, apa masalahnya? Biasalah, biaya hidup Pak, maaf, segala macam, cari kerja buat anak saya susah dan lain sebagainya. Nah terus ada satu ibu yang, Pak, ini saya ada masalah Pak, ini anak saya nih kerjanya main game terus dan ya ngabisin kuota dan itu juga ngabisin listrik, dia bilang. Nah terus saya rupanya edukasinya juga masih kurang di sini. Bahwa Bu, kalau saya tanya main gamenya dari pulang sekolah sampai malam. Saya bilang iya, kalau pulang sekolah sampai malam main game ya salah daripada pendidikan ibu di rumah. Ya nggak boleh lah kayak begitu gitu loh. Tapi kalau dia sangat menyukai game, jangan-jangan bisa jadi dia tuh atlet masa depan kita, tinggal kita arahkan gitu loh. Terus saya bilang, oh ini jadi di bawah Pak Menteri. Iya, saya bilang satu subsektor ekonomi kreatif itu adalah permainan game. Dan ini udah jadi, saya bilang, cabang olahraga. Udah ada medali emas. Dan saya bilang, udah banyak yang hidup dari industri ini gitu. Jadi memang salah satu juga nanti di Perpresnya ini edukasi ya. Betul ya? Betul. Mas Ipto ya? Betul banget. Jadi Perpresnya itu bukan cuma mengatur satu hal, tapi keseluruhan gitu. Jadi mulai edukasi, investasi, pemasaran. Jadi Perpres ini jadi payung yang bisa memajukan industri bukan dari satu sisi, tapi sebuah strategi besar yang berlapis-lapis. Gitu. Tapi ini kita jujur ya, kan Presiden udah nyuruh ini udah hampir 18 bulan sih. Gue gemes banget. Apa sih yang tantangan ini kok sampai lama gini? Iya. Kalau saya rasa sih tantangan yang paling besar karena industri game itu relatif baru untuk mungkin teman-teman atau bapak ibu di banyak kementerian atau lembaga ya. Jadi sesuatu industri yang masih belum banyak yang kenal dan belum ada aturan clear-nya. Jadi harus mengikut sertakan banyak pihak yang nggak ngerti sebenarnya ini harus diapain, nggak biasa sebenarnya apa yang mesti dilakukan langkahnya. Jadi pertama menjelaskan dulu seberapa pentingnya, perang serta mereka di mana, apa yang terjadi kalau ini nggak diurus. Jadi langkah-langkah itu yang menyebabkan pihak-pihak yang kita ajak bicara gitu, berbagai kementerian lembaga itu nggak langsung oh iya saya ngerti yes gitu. Tapi ada banyak bolak-balik gitu. Apakah benar begitu? Apakah benar begini?
Beda ya sama mungkin media-media atau media kreatif yang mungkin udah lebih mature atau lebih lama dibanding industri game gitu. Tapi saya rasa sih exactly atau karena ini adalah industri baru, malah itulah pentingnya kita mulai dari sekarang. Kalau kita mulai nanti ketika orang udah ngerti, ya kita udah telat. Kita jadi follower lagi dari negara-negara lain yang udah lebih dulu maju dan meng-apply, kita cuma ngikut. Malah ya di saat inilah penting untuk kita memberitahukan dan menyebarkan informasi bahwa ini penting dan kita mesti bareng-bareng maju. Oke. Mas Cipto nih sama Mas Ivan nih dua narasumber yang merupakan pilar nih, Pak Ape nih dalam penyusunan ini. Seoptimis apa nih Mas Ivan untuk langkah kita ke depan? Kita optimis karena di luar dari perpres yang disiapkan, sebenarnya kita juga banyak bersinggungan dengan negara lain sekarang. Kayak kita bisa di Korea buat studi banding, dan ternyata regulasi untuk mendorong game lokal itu nggak cuma di Indonesia. Kita bisa dibilang hampir telat. Kalau ini nggak keluar ya kita terlambat, karena di Malaysia mereka sudah keluarin ya kemarin ya budget buat industri game lokal mereka. Thailand sudah bikin tentang bagaimana policy-nya mereka bahwa game ini salah satu soft power yang kita jarang sekali sebut. Kita selalu berpikir bahwa pertahanan itu hanya hard power atau militer, tapi kita ketahanan budaya itu jarang sekali disebut. Saya pernah berikan satu materi tentang di era ke depan, 25 tahun ke depan itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pertahanan itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama untuk ketahanan budaya dan politik. Dan itu menjadi sangat penting karena game ini adalah produk terbaru ya, maksudnya bukan baru sebenarnya karena game sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, tapi menjadi alat buat soft power negara-negara yang lebih maju daripada kita. Jadi ya saya optimis gitu, karena kalau misal di sini tidak menciptakan ekosistem yang bagus pun kita bisa hidup di negara lain yang sudah lebih dulu punya berbagai regulasi buat mendukung industri game yang mereka. Kita udah tawarin kok buat pindah ya juga ya. Jangan dong. Ekosistem ini tadi disebutkan beberapa kali sama Mas Ivan, Pak Ape. Ini RRQ sendiri gimana beradaptasi, karena ini industri yang sangat berubah ya, teknologinya cepat berubah, tren pasar juga berubah, juga dari segi Gen Z yang boleh dibilang ada adopsi teknologinya ini cepat. Dan kan kalau kita lihat ekosistem ini yang harus kita ciptakan kan. Pengalaman dari RRQ sendiri seperti apa? Bicara ekosistem, saya pikir kita udah punya modal yang bagus ya Pak Sandi. Bicara tentang antusiasme, fanbase, support daripada gamers, maksudnya beberapa negara itu nggak seapresiasi negara kita sebenarnya in terms of games. Jadi sebenarnya marketnya udah ada ini, tinggal produknya aja apa, cara kita masuknya melalui apa gitu loh. Dan nggak bisa serta merta langsung apa ya, we're not kita nggak menganut paham-paham yang detik ini tidak boleh ada ya kan, nggak seperti itu. Ada pernah sih beberapa. Nggak sesering saya. Tapi saya ngelihatnya berkaca sama industri-industri yang lain, industri ekonomi yang lain. Kayak misalnya film, contoh film. Film itu nggak serta-merta, wah tidak boleh nonton, enggak, disandingin. Tetapi jam tayangnya disupport, ditambah, ya kan. Dikasih exposure lebih sama media-media tentang artis-artis kita. Akhirnya pelan-pelan dari zaman Sherina, dari zaman itu pelan-pelan itu saya merasakan banget gitu loh. Sampai akhirnya tahun lalu kita juara. Iya. Kita ngumpulin film barat. Iya. For the very first time. Betul. Jadi buat saya Gadis Kretek ditonton puluhan negara. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kita mampu nggak mampu. Tapi ada proses yang saya pikir itu juga nggak bisa sebentar dan perlu melibatkan banyak stakeholder. Bicara soal perpres tadi, saya bilang saya aja belum lihat Pak Sandi. Saya pelaku di sini dan industri luar biasa. E-sports memang turun dari game, tetapi nggak bisa dipungkiri komunitasnya udah luar biasa besar gitu. Yang kita sebenarnya bisa giring nih. Kita mau arahin kemana gitu loh. Jadi ini
kalau kita lihat nih liganya udah ada. Udah ada. Manchester United. Oh, bukan Manchester United lagi terpuruk. jangan. Luka lama jangan dibuka. Jangan Luka dibuka, lama. Pak. Udah cukup. Jadi klubnya udah ada, liganya udah ada. Sekarang gimana kita dorong? Nah, Agi sendiri ini kan tadi ngomong bahwa ada pemain-pemain besar. Ada kalau kita bicara tech company kan, the big tech itu kan Amazon, Alphabet, Apple, terus di sini juga ada Nintendo, Sony, Microsoft. Gimana caranya mereka tuh kita rangkul gitu loh supaya ya ini kita mau bangun game lokal kita, tapi bukan berarti terus kita lakukan enyah dari Indonesia gitu. Gimana apa strategi Agi? Kalau strategi kita sih, pertama kita mesti ajak mereka untuk kenalan dulu. Jadi banyak tuh sebenarnya dari company-company yang tadi disebut, itu posisi mereka adalah mereka nggak kenal kita siapa, nggak tahu kita bikin apa, nggak tahu kepentingannya untuk mengenal kita lebih dalam. Jadi pertama kita ajak dulu mereka ke Indonesia, kenalan sama pemain-pemain atau maksudnya pemain itu adalah pelaku industri ya gitu. Pelaku industri di sini mengetahui marketnya, potensialnya, dan kenapa harus dukung game lokal. Dari situ sebenarnya dari mereka pun sebenarnya kan company-company ini banyak diantaranya mereka adalah platform yang membutuhkan konten. Jadi sebetulnya kita bisa menjadi penyedia konten untuk mereka. Mereka pun butuh kita sebetulnya. Jadi dengan memposisikan itu kita bisa membuat mereka menjadi teman kita bukan jadi musuh. Gitu. Oke. Mas Ivan nih Lokapala kan kita tunggu nih ekspansinya ke beberapa negara di Asia Tenggara. Apa nih tantangan dan peluangnya? Oke, jadi tantangannya satu, kita belum ada satu pipeline ya yang bisa mendampingi kita waktu kita sedang ekspansi. Kedua adalah, kalau tadi saya mau menambahkan sedikit yang Cipto tadi ya, kalau kita bisa sih, kita tadi yang Mas Andi bilang kan itu FAMGA ya, the big tech companies ya. Dan kita dari sejarahnya, kita mengalami beberapa iterasi Mas, karena dulu pada tahun 69 ARPANET bikin internet, terus kemudian 20 tahun kemudian peneliti di CERN bikin Universal Resource Locator, Hypertext Markup Language, dan HTTP yang membentuk fondasi infrastructure dari World Wide Web atau Web 2. Habis itu ada orang bikin platform, email, ada yang bikin Facebook tahun 90-an, dan yang terakhir ini adalah iterasi kemudian, karena ini kan kemarin ada iterasi yang startup yang 25 tahun ke depannya adalah industri konten. Nah, jadi kita memposisikan diri itu sebenarnya pelengkap. Tapi saya juga setuju bahwa harus ada positioning kita terhadap konten asing juga. Dan ini yang sudah dilakukan di berbagai negara, dan saya pikir apa yang kita mau dorong itu adalah harus sinergi. Kita selalu, yang saya lihat strategi kita ke depan itu buat keluar ya, buat ekspor itu fragmented. Kalau nggak bisa dibilang segregated ya, agak fragmented. Karena harusnya bisa disambungkan, karena di mana-mana sektor konten ini, film, animasi, musik, game ini sebenarnya jadi lokomotif buat sektor-sektor yang lain dan menciptakan daya ungkit. Jadi biar kita lepas dari jebakan ekonomi industri. Nah, tapi ini yang harus sebenarnya PR-nya sama-sama tadi. Ada komunitas, ada regulasi pemerintah, policy. Jadi jangan cuma ngomongin per sektor aja, tapi bagaimana kita create benar-benar ekosistem buat dorong ekspor. Karena setelah kita bikin studi banding di mana-mana, selalu mereka tolak ukurnya satu. Kalau kita kan mau bikin program berdasarkan PDB data gitu. Kalau mereka tuh simple, ekspor banding dengan impornya berapa, sesimpel itu. Kenapa? Karena kalau itulah yang jadi nilai tambah ya. Betul. Karena kalau kita bicara dengan PDB Mas Andi, itu ada sedikit masalah karena kita nggak pernah tahu sampai 5 nomornya istilah gitu. Nanti Mas Adi boleh tanya. Karena cuma 4 nomornya aja, jadi kita nggak pernah tahu kalau kita mau fashion itu apakah termasuk yang kaos-kaos yang kita impor dari Bangladesh kita lempar ke market, itu kita nggak tahu karena PDB gitu. Oke, itu jadi satu masukan yang luar biasa ya. Jadi kita harus punya data yang lengkap ya. Ya, paling nggak ekspor kurang impor itu udah paling benar. Semuanya pakai cara itu, lebih simpel soalnya. Lebih simpel, lebih itu gampang. Sering disebut sebagai net export atau net import ya. Jadi deltanya itu. Saya dulu belajar ekonomi juga, walaupun akhirnya terpuruk masuk politik. Pak Abe, saya dulu waktu kapan terakhir nonton tuh udah berharap tim kita masuk final, tapi pas finalnya tuh kalahnya di semifinal ya.
Beberapa tim iya, cuman kemarin Tapi udah masuk semifinal katanya masih ada peluang buat Indonesia itu. Kejuaraan yang paling besar apa yang kemarin saya datangi? yang mungkin yang harusnya mau Yang di Senayan tuh PUBG ya harusnya. PUBG ya. harusnya Waktu itu sih. ada World Cup PUBG kalau Iya, nggak iya. salah. Terus juga yang Mountain juga kalau nggak Iya, salah iya. juga ada. Iya, Nah, kemarin. kan kita pengen kita punya tim e-sports yang kuat, kita punya ekosistem game lokal yang mumpuni. Nah kira-kira masukan apa nih buat pemerintah nih Pak Ape? Buat saya. Masukan buat kita supaya ya banyak lagi tim e-sport kita yang bukan hanya ekspansi ke luar negeri tapi juga kuat di dalam negeri dan sehat kompetisinya. Buat saya simple sebenarnya 99% game yang apa ya yang megang di Indonesia itu game-game dari luar. Betul. Ya karena lebih bagus dan lain-lain ya, whatsoever lah. Tetapi buat saya udah saatnya pemerintah itu bisa ngajak mereka duduk bareng. Seperti apa yang dilakukan sama kemarin kita punya policy untuk ini TikTok Shop harus diniin, ada regulasi, ayo kita duduk bareng. Dan akhirnya mereka buka lagi tetapi mengikuti aturan dari negara kita. Udah saatnya kita speak up tentang apa yang menjadi concern atau perhatian kita. Karena balik lagi, buat saya persepsi ini tuh kecil, itu masih terjadi Pak Sandi. Dan mereka nggak tahu bahwa puluhan juta dolar per bulan, puluhan juta per bulan dari satu game ya, Pak Sandi ya, dari satu game ya, itu keluar. Ya kan, jadi kalau tadi bicara tentang capital outflow itu berapa banyak, berapa banyak yang keluar. Itu yang menyebabkan India ban game-game dari China karena mereka juga ada tensi politik dan lain-lain. Tetapi kenapa nggak ban bajunya, kenapa nggak ban barang yang lain gitu loh? Gamenya, karena mereka tahu Value. exactly, karena mereka tahu berapa banyak uang yang mengalir ke sana. Nggak kelihatan Pak Sandi, nggak kelihatan. Itu yang akhirnya pemerintah harus coba aware, dan kita nih semua kan pelaku komunitas pembuat akhirnya bisa mendapatkan manfaat juga gitu loh dari pertumbuhan industri ini. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dari RRQ sendiri juga merasa butuh support gitu sebenarnya dari pemerintah. Nggak bisa serta-merta, ayo dukung game lokal. Iya, tapi turunannya apa? Ada 100 orang di RRQ yang tergantung sama kita, ada 50 pemain lainnya. Dan ada medali emas juga. Ada medali emas. Kita punya cabang di Manila, kita punya cabang di Seoul, kita punya cabang di Brazil. Itu semua dari Jakarta loh investasinya, dari Indonesia. Nah ini Jadi saya udah pikir jadi kayak world class exactly entity ya. betul, dan itu udah mulai harus duduk bareng kita siapa-siapa aja stakeholdernya, terus kita rumusin. Makanya balik lagi regulasi ini menjadi sesuatu yang menurut saya vital ya buat perkembangan industri kreatif ini ke depannya gitu. Ya, termasuk game inilah 5-10 tahun lagi. Kalau enggak ya kita setiap orang luar bikin game ya ngelihatnya wah Asia Tenggara Indonesia udah itu aja. Itu aja. Sekarang udah kasih masukan ke pemerintah. Sekarang saya sebagai pertanyaan penutup satu kalimat yang bisa disampaikan kepada sebut saja Teh Euish dari kota Cimahi yang melihat anaknya si Ujang Sunda banget ya, masih orang Sunda tuh yang main game dan kelihatannya sangat fokus terhadap game ini. Satu kalimat nasihat buat Teh Euish. Mungkin saya dulu ya. Boleh Mas Ito. Kalimat dari saya mungkin sebagai orang tua kita sebaiknya tahu anaknya main apa, dan dari situ kita bisa tahu
sebaiknya anak itu diarahkan kemana? Misalnya, apakah mengurangi atau mengubahnya menjadi positif, misalnya bukan cuma main, tapi juga bikin. Atau mainnya diarahkan menjadi atlet. Jadi, tapi langkah pertamanya adalah kita mesti tahu dulu, dia tuh ngapain sih? Karena seringkali orang tua tuh cuma lihat aja dari jauh, oh dia main terus ya. Tanpa mereka berusaha untuk ngerti apa serunya, kenapa dia main terus, dan bagaimana itu bisa diubah jadi positif. Mungkin satu kalimatnya itu kali. Terus dari Mas Ip. Om Ivan. Oke, kalau dari saya, manusia itu naturnya bermain. Jadi kalau kita lihat dari studinya Homo ludens ya, dari ribuan tahun sebelum kita kenal tulisan, kita udah bermain dulu. Kita nggak perlu ngajarin binatang buat bermain, mereka punya culture bermainnya sendiri buat ngajarin anak-anaknya berburu. Jadi saya sendiri juga sebelum mengenal gadget, zaman dulu main layangan, main kelereng, lupa waktu, udah pasti. Itu natur, karena kita belajar berinteraksi dengan lingkungan kita dengan cara bermain. Jadi, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi memang harusnya ada aturan-aturan tertentu yang kita terapkan, dan mungkin saya juga setuju tadi diarahkan ke minat anak tersebut yang lebih positif. Jadi either ke jenjang yang lebih, misal dia game e-sports berarti jadi atlet, atau justru menjadi pengembang. Karena dengan demikian biasanya nih kalau udah jadi pengembang atau jadi atlet, setelah 3 atau 5 tahun udah malas main game. Udah antar banget. gitu. Oke, Pak Abe. Mungkin ya untuk Telis yang anaknya main game terus, boleh kontak RRQ. Tapi kalau rezeki mungkin masuk, diterima jadi profesional, dapat gaji dan lain-lain. Tetapi kalau gagal ya harus bisa cari alternatif hobi yang lain atau kesenangan yang lain, itu aja sih. Dan di industri game ini bukan hanya menjadi pemain atau menjadi developer, bisa profesi yang lain. Saya melihat ada profesi broadcaster, Shoutcaster ya. dan Betul. ada juga profesi-profesi lain yang tim pemandu sorak tuh ada juga tuh. RRQ tuh punya juga tim pemandu sorak. Kompak banget. Jadi industri ini sangat luas. Iya. Banyak yang bilang sekitar 2-3 miliar dolar, tapi ada juga yang bisikin saya lebih gede. Lebih gede karena nggak bisa dihitung dengan Nggak bisa tepat, di-track. nggak bisa di-track. Jadi inilah perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan dengan Perpres ini sebagai langkah awal, kita harapkan penataan dan pendataan dari industri game kita semakin baik ke depan. Dan saya akhiri dengan pantun penutup. Yes. Ada singa mencari mangsa, Cakep. mangsanya sembunyi di pohon akasia. Cakep. Bersama-sama kita bisa Cakep. bangkitkan game lokal mendunia. Yeay. Terima kasih. Sampai jumpa di Ngoprek edisi selanjutnya. Thank you guys. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Andi. Mantap. Semoga cepat.